Di sebuah wilayah jauh di selatan Jazirah Arab, di tanah Yaman yang gersang namun menyimpan jejak peradaban tua, lahirlah seorang anak dari kabilah Daus. Namanya kelak dikenal dunia sebagai Abu Hurairah R.A. Namun saat itu, ia hanyalah Abdurrahman bin Syahr ad-Dausi, seorang pemuda biasa, tanpa kedudukan istimewa, tanpa kekayaan, tanpa sorotan sejarah. Ia tumbuh dalam lingkungan masyarakat Arab yang masih diliputi tradisi jahiliyah. Kehidupan suku-suku saat itu keras, loyalitas pada kabilah lebih tinggi daripada nilai kebenaran, penyembahan berhala adalah hal yang lumrah. Namun, takdir Allah telah menyiapkan jalan berbeda untuknya. Cahaya Islam sampai ke Yaman melalui dakwah seorang sahabat mulia, Nabi Muhammad SAW, yang mengutus para da'i ke berbagai wilayah. Seruan tauhid itu mengguncang hati Abdurrahman. Tanpa ragu panjang, ia menerima Islam dan memutuskan meninggalkan tanah kelahirannya menuju Madinah, kota yang saat itu menjadi pusat perubahan dunia umat manusia. Perjalanan itu bukan perjalanan ringan. Ia datang bukan sebagai pedagang kaya, bukan pula sebagai bangsawan terhormat. Ia datang dengan tangan kosong, membawa iman sebagai satu-satunya bekal berharga. Sesampainya di Madinah, suasana kota itu sangat berbeda dengan kampung halamannya. Madinah bukan hanya kota, tetapi pusat perubahan dunia. Di sana wahyu turun, di sana ayat-ayat Al-Quran dibacakan langsung oleh Rasulullah SAW. Di sana para sahabat hidup dalam suasana penuh ukhuwah, pengorbanan dan semangat mencari ilmu. Namun tidak semua sahabat hidup berkecukupan. Di sisi Masjid Nabawi, terdapat sebuah serambi sederhana, tempat berlindung bagi kaum fakir yang dikenal sebagai Ahlus Sufah. Mereka tidak memiliki rumah, tidak memiliki harta, dan tidak memiliki penghasilan tetap. Hari-hari mereka diisi dengan belajar Al-Quran, mendengarkan hadis, dan berjihad bila diperlukan. Abdurrahman bin Syahr menjadi salah satu penghuni serambi itu. Di sanalah kehidupannya ditempa. Ia tidur beralaskan tanah, kadang hanya sehelai kain yang menutupi tubuhnya. Seringkali ia menahan lapar berhari-hari, namun justru di tempat sederhana itulah ia menemukan kekayaan yang tak ternilai, kedekatan dengan Rasulullah SAW. Julukan Abu Hurairah lahir dari kelembutan hatinya. Ia sangat menyayangi seekor anak kucing kecil yang sering dibawanya kemana-mana. Ia memberi makan, merawat dan menggendongnya dengan penuh kasih. Para sahabat pun memanggilnya ayahnya si kucing kecil, Abu Hurairah. Sebuah julukan yang sederhana, namun penuh makna. Di tengah kerasnya kehidupan padang pasir, hatinya tetap lembut. Madinah saat itu adalah kota perjuangan. Kaum muhajirin meninggalkan harta mereka di Mekah. Kaum Ansor berbagi kebun dan rumah mereka. Peperangan masih mengintai dari berbagai arah. Namun di tengah situasi yang penuh ketegangan itu, Masjid Nabawi menjadi pusat pembinaan jiwa. Setiap hari, Abu Hurairah duduk di majelis Rasulullah, matanya tertuju penuh perhatian, telinganya menangkap setiap kata, hatinya menyerap setiap makna. Ia tidak ingin melewatkan satupun sabda Nabi. Sementara sebagian sahabat harus pergi berdagang atau mengurus kebun demi keluarga, Abu Hurairah memilih jalan berbeda. Ia mengorbankan kenyamanan dunia demi satu tujuan, menjaga dan menghafal ilmu dari Rasulullah SAW. Suasana majelis Nabi begitu hidup, kadang diisi dengan penjelasan ayat, kadang dengan nasihat tentang akhlak, kadang dengan jawaban atas pertanyaan para sahabat, dan di setiap kesempatan itu, Abu Hurairah hadir. Ia sadar, waktunya bersama Rasulullah tidak akan lama. Setiap detik adalah kesempatan emas, setiap sabda adalah cahaya. Di balik tubuhnya yang kurus dan pakaian yang sederhana, tersembunyi tekad yang luar biasa kuat. Ia bukan orang terpandang, ia bukan ahli strategi perang, ia bukan pula tokoh kaya yang dikenal luas, namun ia memiliki satu keistimewaan, kecintaan mendalam pada ilmu dan pada Rasulullah SAW. Inilah awal perjalanan seorang sahabat yang kelak namanya akan disebut jutaan kali di mimbar-mimbar ilmu. Dari serambi masjid yang sunyi, dari kehidupan yang nyaris tak terlihat, dari seorang lelaki sederhana dengan seekor kucing kecil di pelukannya, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang besar melalui dirinya.
Hari-hari di serambi Masjid Nabawi bukanlah hari-hari yang mudah. Sebagai bagian dari Ahlus Sufah, Abu Hurairah RA hidup dalam kondisi yang benar-benar sederhana, bahkan seringkali kekurangan. Ia tidak memiliki kebun seperti kaum Ansor. Ia tidak memiliki usaha dagang seperti sebagian muhajirin. Seringkali, satu-satunya makanan yang ia dapatkan hanyalah beberapa butir kurma. Bahkan ada hari-hari ketika tak sebutir pun yang masuk ke perutnya. Pernah suatu ketika, rasa lapar begitu menyiksanya hingga ia mengikatkan batu di perutnya untuk menahan rasa perih. Ia duduk di jalan yang biasa dilewati para sahabat, berharap ada yang mengajaknya makan. Bukan karena ia meminta-minta, tetapi karena ia tahu jika ia bertanya tentang ayat Al-Quran, mungkin seseorang akan mengajaknya masuk rumah dan memberinya sedikit makanan. Namun, seringkali ia harus kembali dengan perut kosong. Di tengah kondisi itu, justru tekadnya semakin kuat. Ia berkata dalam hatinya, "Jika aku tidak memiliki dunia, setidaknya aku akan memiliki ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Ia memutuskan untuk selalu berada di sisi Nabi Muhammad. Kemanapun Nabi pergi, ia berusaha mengikuti. Jika Nabi duduk mengajar, ia duduk paling dekat. Jika Nabi berbicara, ia pasang telinga sepenuh perhatian. Jika Nabi menjawab pertanyaan, ia hafalkan setiap kalimat. Namun, keputusan itu membawa konsekuensi. Sebagian orang mulai bertanya-tanya, mengapa Abu Hurairah selalu bersama Rasulullah? Mengapa ia tidak bekerja? Mengapa ia tampak tidak sibuk dengan urusan dunia? Bisik-bisik kecil mulai terdengar, tidak dalam bentuk tuduhan terang-terangan, tetapi dalam nada heran yang perlahan berubah menjadi keraguan. Dan konflik terbesar mulai muncul ketika jumlah hadis yang ia riwayatkan semakin banyak. Waktu kebersamaan Abu Hurairah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam relatif lebih singkat dibanding sahabat-sahabat senior yang telah bersama Nabi sejak di Mekah. Namun anehnya, justru dialah yang meriwayatkan hadis paling banyak. Bagaimana mungkin? Pertanyaan itu beredar. Sebagian orang tidak memahami bagaimana seorang sahabat yang baru masuk Islam beberapa tahun sebelum wafatnya Nabi bisa meriwayatkan ribuan hadis. Apakah ia menghafalnya semua? Apakah ia pernah menulisnya? Apakah mungkin ia keliru? Keraguan itu perlahan menjadi ujian berat bagi dirinya. Abu Hurairah bukanlah orang yang haus popularitas. Ia tidak mencari perhatian. Bahkan ia sering merasa takut ketika meriwayatkan hadis, khawatir jika salah satu kata saja meleset dari apa yang ia dengarnya. Namun setiap kali ia menyampaikan sabda Nabi, hatinya bergetar. Ia sadar, ini bukan sekedar cerita. Ini adalah amanah. Di sisi lain, kebutuhan hidup tetap menghimpit. Ada hari-hari ketika rasa lapar membuat pandangannya berkunang-kunang. Pernah ia jatuh pingsan di antara mimbar dan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang mengira ia sakit atau bahkan gila. Padahal yang terjadi hanyalah satu, ia belum makan. Ironisnya, di saat fisiknya lemah, hafalannya justru semakin kuat. Ia mengaku pernah mengadukan kepada Rasulullah bahwa ia takut lupa terhadap hadis yang ia dengar. Kekhawatiran itu bukan karena ia tidak peduli, tetapi justru karena ia sangat peduli. Bayangkan tekanan yang ia rasakan. Di satu sisi, ia miskin dan lapar. Di sisi lain, ia memikul beban ilmu yang berat. Di sisi lain lagi, muncul suara-suara keraguan terhadap riwayatnya. Apakah ia akan mundur? Apakah ia akan berhenti meriwayatkan hadis demi menghindari pertanyaan orang? Tidak. Justru di titik inilah tekadnya semakin tajam. Ia memilih tetap berada di majelis ilmu. Ia memilih tetap menghafal. Ia memilih tetap menyampaikan apa yang ia dengar, tanpa menambah, tanpa mengurangi. Konflik itu bukan hanya konflik sosial, tetapi juga konflik batin. Setiap kali ia meriwayatkan hadis, ia tahu bahwa ia sedang berdiri di antara dua kemungkinan. Pahala besar karena menjaga amanah, atau dosa besar jika sampai berdusta atas nama Rasulullah. Dan ancaman berdusta atas nama Nabi bukan perkara ringan. Maka ia sangat berhati-hati.
Ia tidak sembarangan berbicara. Ia memastikan setiap kalimat yang keluar dari lisannya benar-benar berasal dari Rasulullah. Namun pertanyaan itu tetap menggantung di udara. Bagaimana mungkin Abu Hurairah menghafal begitu banyak? Pertanyaan itulah yang kelak akan mengantarkan kita kepada peristiwa luar biasa, sebuah momen yang menjadi titik balik dalam sejarah hafalan hadis. Konflik telah muncul, keraguan telah beredar, tekanan telah terasa, dan ujian Abu Hurairah baru saja dimulai. Keraguan yang semula hanya berupa bisik-bisik, perlahan berubah menjadi pertanyaan terbuka. Di berbagai majelis, nama Abu Hurairah RA semakin sering disebut. Setiap kali suatu hadis disampaikan, tak jarang sanadnya berujung pada dirinya. Jumlah riwayatnya terus bertambah. Waktu berlalu, Rasulullah SAW telah wafat, dan tanggung jawab menjaga sabda beliau kini berada di pundak para sahabat. Namun, justru di fase inilah ujian Abu Hurairah semakin berat. Sebagian orang mulai berkata, "Mengapa hadis darimu begitu banyak?" Sebagian lain bertanya, "Bukankah engkau bersama Rasulullah SAW hanya beberapa tahun saja?" Pertanyaan itu tidak selalu bernada sinis. Ada yang bertanya karena ingin memahami, tetapi tak sedikit pula yang menyimpan keraguan di dalam hati. Abu Hurairah merasakan tekanan itu. Ia bukan sahabat yang masuk Islam sejak awal dakwah di Mekah. Ia bukan pula tokoh besar yang selalu berada di barisan terdepan peperangan. Ia hanyalah seorang lelaki miskin dari Yaman yang datang di tahun-tahun akhir kehidupan Nabi. Namun justru itulah yang menjadi kuncinya. Ketika kaum Muhajirin sibuk memulihkan ekonomi mereka setelah hijrah dan kaum Ansor mengurus kebun-kebun kurma mereka, Abu Hurairah hampir tidak memiliki kesibukan dunia. Ia tidak punya pasar untuk dijaga, tidak punya ladang untuk dipanen, tidak punya keluarga besar yang harus dinafkahi. Ia memiliki satu hal, waktu. Dan waktu itu ia persembahkan sepenuhnya untuk duduk di sisi Nabi Muhammad. Namun tetap saja, pertanyaan tak berhenti. Hingga suatu hari, Abu Hurairah dengan jujur menjelaskan di hadapan orang banyak. Ia berkata, "Saudara-saudara Muhajirin disibukkan oleh perdagangan mereka, dan saudara-saudara Ansor disibukkan oleh harta mereka. Sedangkan aku selalu bersama Rasulullah SAW, cukup dengan apa yang mengenyangkan perutku." Pernyataan itu bukan pembelaan emosional. Itu adalah pengakuan tulus tentang pilihannya dalam hidup. Namun komplikasi belum selesai. Ada satu konflik batin yang jauh lebih dalam daripada sekedar komentar manusia. Ketakutan lupa. Bayangkan, ia menghafal ribuan sabda Nabi tanpa buku, tanpa alat rekam, tanpa catatan sistematis seperti zaman sekarang. Ia hanya mengandalkan daya ingat. Dan ia manusia biasa. Suatu hari, dengan hati yang penuh kegelisahan, ia mendatangi Rasulullah SAW. Ia berkata bahwa ia sering mendengar banyak hadis, tetapi ia khawatir akan melupakannya. Disitulah terjadi peristiwa yang akan mengubah segalanya. Rasulullah memintanya membentangkan selendangnya. Abu Hurairah pun membentangkannya. Lalu Nabi menggerakkan kedua tangan beliau seakan-akan menuangkan sesuatu ke dalam kain itu. Setelah itu, beliau memerintahkan Abu Hurairah untuk memeluk selendang tersebut ke dadanya. Sejak saat itu, Abu Hurairah berkata, "Aku tidak pernah lupa satu hadis pun setelahnya." Peristiwa itu menjadi titik yang misterius sekaligus menakjubkan. Apakah itu keberkahan doa? Apakah itu karomah? Ataukah itu bentuk penguatan spiritual yang tak dapat dijelaskan logika biasa? Yang jelas, setelah kejadian itu, hafalannya semakin kokoh. Namun, ujian eksternal tetap datang. Pada masa kekhalifahan, ketika Islam meluas dan berbagai persoalan hukum bermunculan, hadis menjadi rujukan utama. Abu Hurairah sering diminta meriwayatkan hadis untuk menjawab persoalan umat. Semakin ia meriwayatkan, semakin besar pula tanggung jawabnya. Setiap kalimat yang keluar dari lisannya harus akurat. Tidak boleh ada tambahan, tidak boleh ada pengurangan. Ia sadar, berdusta atas nama Rasulullah bukan sekedar kesalahan biasa, itu dosa besar. Tekanan itu membuatnya sangat berhati-hati. Ia sering mengulang kalimat, memastikan susunan kata sesuai dengan yang ia dengar. Bahkan terkadang ia gemetar ketika menyampaikan hadis. Komplikasi ini bukan lagi tentang kemiskinan atau komentar manusia.
Ini adalah tentang beban amanah. Abu Hurairah berada di persimpangan sejarah. Di satu sisi, umat membutuhkan hadis. Di sisi lain, ia harus memastikan keotentikannya. Dan di balik semua itu, pertanyaan besar masih menggantung di benak banyak orang. Apakah benar semua yang ia riwayatkan seakurat itu? Akankah waktu membuktikan kejujurannya? Atau justru ia akan tergelincir di bawah beratnya amanah yang ia pikul? Ketegangan semakin terasa. Karena semakin tinggi amanah seseorang, semakin besar pula ujian yang menyertainya. Dan perjalanan Abu Hurairah menuju puncak pengakuan sejarah belum mencapai klimaksnya. Puncak ujian itu akhirnya benar-benar datang. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam memasuki fase baru. Wilayah Islam meluas, persoalan hukum semakin kompleks, dan kebutuhan terhadap hadis menjadi semakin mendesak. Di setiap majelis ilmu, di setiap diskusi tentang halal dan haram, nama Abu Hurairah RA semakin sering disebut. Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda. Kalimat itu menggema di berbagai penjuru. Namun semakin sering namanya disebut, semakin besar pula sorotan kepadanya. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab RA, standar kehati-hatian dalam meriwayatkan hadis sangat tinggi. Umar dikenal tegas dan sangat berhati-hati agar tidak ada kesalahan dalam penyampaian sabda Nabi SAW. Setiap perawi diuji, setiap riwayat diperiksa. Dan disinilah ketegangan mencapai titik tertinggi. Abu Hurairah, sahabat yang dulu miskin dan sering menahan lapar, kini berdiri di hadapan para pemimpin dan sahabat senior. Bukan untuk membela kehormatan dirinya, tetapi untuk mempertanggungjawabkan amanah ilmu yang ia bawa. Bayangkan tekanan itu. Ia bukan dari kalangan Quraisy terkemuka. Ia bukan sahabat yang lebih dulu masuk Islam. Ia tidak memiliki status sosial yang dapat melindunginya dari pertanyaan tajam. Yang ia miliki hanyalah kejujuran. Suatu ketika jumlah hadis yang ia riwayatkan terasa begitu banyak dibanding sahabat lain, muncul kembali pertanyaan yang lebih serius. Bukan lagi sekedar bisikan heran, tetapi nada tegas yang meminta klarifikasi. Mengapa riwayatmu begitu banyak, wahai Abu Hurairah? Detik itu menjadi detik yang menentukan. Apakah ia akan mundur dan berhenti meriwayatkan hadis karena tekanan? Apakah ia akan mengurangi riwayatnya agar tidak menjadi sorotan? Tidak. Dengan tenang, ia berdiri dan menjelaskan. Ia berkata bahwa kaum muhajirin sibuk berdagang, kaum ansor sibuk dengan kebun mereka, sementara ia, Abu Hurairah, tidak memiliki kesibukan dunia kecuali mengikuti Rasulullah SAW. Ia mengingat kembali hari-hari ketika ia duduk di majelis Nabi, ketika yang lain pulang untuk berdagang, ia tetap tinggal. Ketika yang lain mengurus keluarga, ia memilih mendengarkan sabda demi sabda. Itulah jawabannya. Namun klimaks sejatinya bukan hanya pada pembelaan lisan itu. Klimaksnya adalah ketika waktu membuktikan integritasnya. Para sahabat besar seperti Abdullah ibnu Umar RA dan Aisyah RA dikenal sangat kritis dalam riwayatkan hadis. Jika ada riwayat yang terasa janggal, mereka tidak segan untuk mengklarifikasi. Dan menariknya, ketika riwayat Abu Hurairah dibandingkan, tidak ditemukan pertentangan yang menunjukkan kedustaan. Justru banyak riwayatnya yang dikuatkan oleh sahabat lain. Ini adalah momen pembuktian. Bukan pembuktian emosional, bukan pembuktian dengan retorika, tetapi pembuktian melalui konsistensi dan keakuratan. Semakin diuji, semakin kokoh. Semakin diperiksa, semakin terbukti. Dan pada saat itulah, beban yang dulu terasa berat mulai berubah menjadi pengakuan. Dari seorang penghuni serambi masjid yang sering pingsan karena lapar, kini ia menjadi rujukan ilmu bagi para penuntut ilmu. Dari seorang lelaki yang dulu dipandang sebelah mata karena kemiskinannya, kini namanya disebut dengan penuh hormat dalam majelis-majelis ilmiah. Namun ada satu ketegangan batin yang tetap ia rasakan. Ia pernah berkata bahwa bukan karena 2 ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk menyampaikan ilmu dan tidak menyembunyikannya, mungkin ia tidak akan banyak meriwayatkan hadis.
Artinya, ia tidak pernah mencari popularitas. Bahkan sebaliknya, ia merasa takut. Takut jika salah, takut jika keliru satu kata, takut jika tanpa sengaja menambah atau mengurangi sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah klimaks spiritualnya. Bukan sekedar diuji oleh manusia, tetapi diuji oleh rasa takut kepada Allah. Dan ia memilih tetap berdiri di jalan amanah. Sejarah akhirnya mencatat lebih dari 5.000 hadis diriwayatkan melalui jalurnya. Bukan karena ia paling lama bersama Nabi, tetapi karena ia paling konsisten menjaga setiap detik kebersamaan itu. Klimaks ini bukan ledakan emosi, bukan drama penuh teriakan. Ini adalah klimaks kejujuran. Sebuah momen ketika seorang lelaki sederhana, tanpa harta dan tanpa jabatan besar, membuktikan bahwa integritas dan kesungguhan bisa mengalahkan keraguan. Dan sejak saat itu, nama Abu Hurairah tidak lagi disebut dengan nada tanya. Ia disebut dengan rasa hormat. Setelah badai pertanyaan, klarifikasi, dan ujian kejujuran itu berlalu, suasana perlahan berubah. Tidak ada lagi nada tinggi. Tidak ada lagi sorotan tajam seperti sebelumnya. Yang tersisa adalah pengakuan, pelan, tenang, dan tulus. Namun justru disinilah keindahan kisah Abu Hurairah RA semakin terasa. Setelah melalui puncak ketegangan, ia tidak berubah menjadi sosok yang merasa menang. Ia tidak berdiri dengan dada membusung seolah berkata, "Bukankah aku sudah terbukti benar?" Tidak sedikit pun. Ia tetap Abu Hurairah yang sama, lelaki sederhana yang mencintai ilmu dan merindukan majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hidupnya justru semakin dipenuhi kehati-hatian. Setiap kali hendak meriwayatkan hadis, ia seringkali memucat. Kadang-kadang suaranya bergetar. Ia sadar betul, setiap kalimat yang ia ucapkan akan dicatat, dihafal, dan diamalkan orang. Beban itu tidak pernah ia anggap ringan. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab RA, Abu Hurairah RA pernah diangkat menjadi gubernur Bahrain. Jabatan itu bukan jabatan kecil. Wilayah Bahrain saat itu penting secara ekonomi dan strategis. Bagi sebagian orang, ini adalah puncak keberhasilan duniawi. Dulu ia tidur di serambi masjid. Kini ia memimpin sebuah wilayah. Namun antiklimaks kisahnya justru terletak pada sikapnya terhadap kekuasaan. Ia tidak tenggelam dalam kemewahan. Ia tidak berubah menjadi penguasa yang berjarak dari rakyatnya. Ia tetap hidup sederhana. Bahkan ketika dimintai pertanggungjawaban atas harta yang ia miliki setelah menjabat, ia menjelaskan dengan terbuka dari mana asalnya, dari gaji yang sah dan hasil usaha yang halal. Ia tidak marah diperiksa. Ia tidak tersinggung dimintai klarifikasi. Ia memahami bahwa amanah, baik ilmu maupun jabatan, selalu datang bersama pertanggungjawaban. Dan ketika masa jabatannya selesai, ia kembali menjadi sosok yang lebih sering duduk di majelis ilmu daripada di kursi kekuasaan. Tidak ada drama, tidak ada konflik besar, tidak ada ledakan peristiwa. Yang ada hanyalah ketenangan seorang hamba yang tahu tujuan hidupnya. Semakin hari, majelisnya semakin ramai. Para tabi'in datang untuk mendengar hadis darinya. Generasi baru umat Islam belajar melalui lisannya. Dan setiap kali ia menyebutkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia seringkali berkata dengan nada penuh kehati-hatian, "Jika aku berdusta atas nama beliau, maka tempatku adalah neraka." Ucapan itu bukan retorika. Itu adalah cermin ketakutan terdalamnya. Setelah melewati klimaks pembuktian, ketegangan cerita mulai mereda. Tidak ada lagi perdebatan besar tentang kredibilitasnya. Justru yang tampak adalah buah dari kesabarannya. Hadis-hadis yang ia riwayatkan mulai tersebar luas. Ajaran tentang akhlak, tentang ibadah, tentang kasih sayang, tentang kejujuran. Semuanya mengalir melalui jalurnya. Namun yang menarik, ia tetap merasa kecil. Ia pernah menangis ketika mengingat masa lalunya. Ia teringat hari-hari ketika ia mengikat batu di perutnya karena lapar,
Ia teringat saat-saat ia hanya berharap ada yang mengajaknya makan, dan ia sadar, jika bukan karena rahmat Allah dan kedekatannya dengan Rasulullah SAW, ia mungkin akan tetap menjadi lelaki biasa yang tak dikenal sejarah. Disinilah antiklimaks itu terasa begitu lembut. Bukan lagi tentang pembelaan diri, bukan lagi tentang menjawab keraguan, tetapi tentang bagaimana seseorang yang telah diakui tetap memilih rendah hati. Semakin tinggi derajatnya dalam ilmu, semakin ia merendahkan dirinya di hadapan Allah. Semakin banyak hadis yang ia riwayatkan, semakin ia takut jika ada satu saja yang keliru. Semakin luas pengaruhnya, ia semakin menyadari betapa singkatnya dunia. Ketegangan yang sebelumnya menyesakkan dada, kini berubah menjadi ketenangan yang menyejukkan. Abu Hurairah RA tidak mencari panggung sejarah, namun sejarahlah yang mencarinya. Ia tidak mengejar gelar perawi terbanyak, namun gelar itu melekat karena konsistensinya. Dan dalam ketenangan itu, satu persatu generasi belajar darinya. Dari lelaki yang dulu miskin, dari sahabat yang dulu dipertanyakan, dari hamba yang memilih duduk di majelis ilmu ketika yang lain sibuk dengan dunia. Antiklimaks ini bukan penurunan kemuliaan. Justru ini adalah fase kedewasaan cerita. Ketika semua konflik telah meredah, yang tersisa adalah karakter asli seseorang. Dan karakter Abu Hurairah RA tetap sama. Jujur, berhati-hati, sederhana, dan penuh cinta kepada sunnah Rasulullah. Di titik ini, kita mulai menyadari, kisahnya bukan tentang jumlah hadis semata, tetapi tentang bagaimana kesungguhan dalam menjaga amanah akan selalu berakhir dengan ketenangan. Dan dari ketenangan itulah, warisan besarnya terus hidup, tanpa perlu lagi pembuktian yang riuh. Waktu berjalan, generasi berganti. Umat Islam semakin luas, wilayah kekuasaan semakin besar, persoalan hidup semakin kompleks. Namun di tengah semua perubahan itu, satu hal tetap menjadi rujukan. Sabda Rasulullah SAW. Dan di antara nama-nama perawi yang disebut dengan penuh hormat, nama Abu Hurairah RA selalu hadir. Setelah melewati fase ujian, klarifikasi dan pembuktian di hadapan para sahabat besar, kini tidak ada lagi riak besar yang mengguncangnya. Resolusi kisahnya bukan berupa kemenangan yang gemilang atau pengakuan yang dramatis. Resolusinya hadir dengan cara yang lebih dalam, ketenangan yang lahir dari amanah yang tertunaikan. Abu Hurairah tidak lagi sibuk menjawab pertanyaan tentang jumlah hadis yang ia riwayatkan. Waktu telah menjawabnya. Para sahabat yang kritis telah mengkonfirmasi. Generasi tabi'in telah mengambil ilmu darinya. Rantai periwayatan mulai terbentuk, dan hadis-hadis itu mengalir dari lisannya ke dada-dada para penuntut ilmu. Yang tersisa kini adalah kesadaran mendalam tentang tanggung jawab. Setiap kali ia duduk mengajar, wajahnya tidak menunjukkan kebanggaan, justru seringkali tampak kehati-hatian. Ia tahu, setiap hadis yang ia sampaikan akan menjadi hujah, akan diamalkan, dijadikan dasar hukum, bahkan menjadi pedoman hidup umat hingga akhir zaman. Ia pernah berkata bahwa jika bukan karena ayat Al-Quran yang melarang menyembunyikan ilmu, mungkin ia akan memilih diam. Kalimat itu menunjukkan satu hal. Ia meriwayatkan bukan karena ingin dikenal, tetapi karena takut menyembunyikan kebenaran. Di masa tuanya, tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Suaranya mungkin tak lagi tegas masa muda. Namun majelisnya tetap dipenuhi orang-orang yang haus ilmu. Mereka datang bukan untuk melihat seorang mantan gubernur, bukan pula untuk mendengar kisah kepemimpinan duniawi, tetapi untuk mendengar sabda Nabi Muhammad SAW yang ia jaga dengan sepenuh hati. Resolusi terbesar dalam hidup Abu Hurairah RA bukanlah tepuk tangan manusia, melainkan ketenangan seorang hamba yang berharap ketika kelak berdiri di hadapan Allah, ia bisa berkata, "Aku telah menjaga amanah itu sebaik yang aku mampu." Tahun-tahun terakhir kehidupan Abu Hurairah RA diisi dengan suatu hal yang tak pernah berubah, menyampaikan ilmu.
Tubuhnya semakin rentah, rambutnya memutih, langkahnya tak lagi secepat dulu ketika ia mengikuti kemanapun Rasulullah berjalan. Namun lisannya tetap basah dengan sabda Nabi Muhammad. Di Madinah, kota yang dahulu menyambutnya sebagai pendatang miskin dari Yaman, ia kini dikenal sebagai rujukan ilmu. Para tabi'in duduk di sekelilingnya. Mereka mencatat, menghafal, dan menjaga setiap kalimat yang ia sampaikan. Ironisnya, lelaki yang dulu sering menahan lapar itu kini memiliki kemuliaan yang tak bisa dibeli dengan harta. Namanya tidak hanya dikenal di Madinah, tetapi menyebar ke seluruh wilayah Islam yang terus berkembang. Namun menjelang akhir hidupnya, yang ia khawatirkan bukanlah warisan nama. Ia menangis ketika mengingat hari perjumpaan dengan Allah. Ia takut jika ada satu hadis saja yang keliru. Ia takut jika amanah itu belum ia tunaikan dengan sempurna. Bayangkan, seorang perawi hadis terbanyak dalam sejarah Islam yang telah menyampaikan ribuan sabda Nabi Muhammad, justru wafat dalam keadaan penuh rasa takut dan harap kepada Robnya. Tidak ada istana, tidak ada kekuasaan yang ia pertahankan, tidak ada kekayaan besar yang ia wariskan. Yang ia tinggalkan hanyalah ilmu. Dan ilmu itu terus hidup. Setiap kali seorang muslim membaca hadis tentang keutamaan zikir, tentang akhlak mulia, tentang kasih sayang kepada sesama, seringkali sanadnya melewati satu nama, dari Abu Hurairah R.A. Nama itu kini abadi. Dari seorang penghuni serambi masjid menjadi penjaga sabda Rasulullah. Dari lelaki sederhana dengan seekor kucing kecil di pelukannya, menjadi mata rantai penting dalam sejarah Islam. Inilah akhir kisahnya di dunia. Namun pahala kisahnya masih terus berjalan. Sahabat check-in. Dari kisah Abu Hurairah R.A., kita belajar bahwa kemuliaan tidak ditentukan oleh harta, jabatan, atau lamanya kita dikenal manusia, tetapi oleh kesungguhan menjaga amanah dan kedekatan dengan ilmu. Ia pernah lapar, pernah diragukan, pernah diuji, namun ia memilih setia pada sabda Nabi Muhammad SAW. Jika kisah ini menguatkan hati kalian, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Tulis di komentar kalian menonton dari kota mana. Insya Allah kami doakan semoga Allah jaga iman, keluarga, dan langkah hidup kalian. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah selanjutnya.